Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk kali ini saya akan membahas perbandingan yang kedua, di mana perbandingan ini saya beri nama yaitu perbandingan nilai A atau nilai B. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai perbandingan yang pertama, ya, yaitu perbandingan dasar. Kalian bisa cek saja untuk linknya di deskripsi. Oke, untuk perbandingan kali ini yaitu perbandingan nilai A atau nilai B yang sudah diketahui nilainya, di mana rumusnya yaitu A besar sama dengan A kecil per B kecil dikali B besar, atau B besar sama dengan B kecil per A kecil dikali A besar. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan di perbandingan ini, ya, di perbandingan nilai A atau nilai B yang nilainya sudah diketahui. Nah, agar kalian lebih paham lagi, ya, kita langsung saja ke contoh-contoh soal yang akan saya berikan di video kali ini. Yang pertama, perbandingan umur Fatimah dan Khadijah yaitu 3:4. Jika umur Fatimah 18 tahun, ya, berapakah umur Khadijah? Nah, di sini merupakan soal cerita. Penting bagi kalian untuk memahami dan untuk menelaah lagi maksud dari setiap soal. Nah, makanya saya akan buat apa yang sudah diketahui, ya, diketahui pada soal cerita tersebut. Yang pertama adalah perbandingan, ya, kita tulis perbandingan umur Fatimah dan Khadijah. Yang pertama, umur Fatimah berbanding umur Khadijah yaitu 3:4. Nah, ini yang sudah diketahui, ya, pada soal. Yang kedua adalah umur Fatimah 18 tahun, ya, umur Fatimah 18 tahun. Kemudian yang ditanya di sini kita akan menentukan, ya, karena rumus yang kita gunakan memakai simbol, ya, simbol huruf A besar, A kecil, B besar, B kecil, ya, maka di sini kita akan tentukan mana yang A besar, mana A kecil, ataupun B besar ataupun B kecil. Nah, untuk menentukan A besar ataupun B besarnya, kalian harus menuliskan perbandingannya terlebih dahulu, ya. Di sini kan kita sudah menuliskan perbandingan umur Fatimah dan umur Khadijah. Nah, umur Fatimah di sini sebagai A besar, ya. Kemudian umur Khadijah B besar. Kemudian 3, ya, perbandingan 3 nilainya yaitu 3 itu sebagai A kecil dan 4 sebagai B kecil. Nah, jadi sudah jelas, ya, untuk menentukan simbol-simbol huruf A besar, B besar, A kecil ataupun B kecil, kalian tentukan dari perbandingannya, ya. Nah, ini sudah kita tentukan simbol-simbol hurufnya, ya, untuk akan kita kerjakan nanti di pembahasan dalam mengerjakan soalnya. Nah, kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya adalah umur Khadijah, ya, umur Khadijah. Nah, sebelum kita selesaikan dengan kita kerjakan soalnya, kita tuliskan dulu A besarnya itu tadi Fatimah, ya, umur Fatimah yaitu 18 tahun, ya, umur Fatimah 18 tahun. Umur Khadijah, nah, ini yang ditanyakan kan, umur Khadijah yang ditanyakan, dan A kecilnya 3, namun B kecilnya 4. Nah, di sini karena umur Khadijah belum kita ketahui, maka kita akan menggunakan rumus yang B besar, ya, karena Khadijah itu kan posisinya sebagai B besar, maka kita gunakan rumus yang B-nya yaitu B besar sama dengan B kecil per A kecil dikali A besar. Jangan sampai salah, ya, karena kalau kalian menggunakan rumus yang A itu pasti salah, ya, karena kan sudah jelas yang A itu umur Fatimah sudah diketahui kan 18 tahun, berarti yang belum diketahui adalah umur Khadijahnya, maka kita cari dengan sesuai posisinya. Umur Khadijah sebagai B besar, maka rumusnya menggunakan rumus B besarnya, ya. Nah, kemudian kita selesaikan, ya, dengan rumusnya. Kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan
simbolnya, di mana B besar sama dengan B kecil, ya, B kecil 4 per A kecilnya berapa? 3 dikali A besarnya. A besarnya siapa itu? Umur Fatimah ya, berapa? Usianya 18 tahun, berarti A besarnya adalah 18. Ya, mudah-mudahan sampai sini kalian paham ya. Jadi untuk menyelesaikan rumusnya ya, untuk menyelesaikan soalnya kalian harus tentukan simbol-simbolnya terlebih dahulu ya, di mana A besar, B besar, A kecil ataupun B kecil, agar memudahkan kalian dalam menyelesaikan soal perbandingannya. Nah, setelah seperti ini ya, 4 per 3 dikali 18, 4 per 3 dikali 18, berarti ini kan termasuk perkalian pecahan ya. Kalau misalkan perkalian pecahan itu berarti pembilang dikali pembilang, penyebut kali penyebut. 18 itu adalah 18 per 1 ya. Nah, atau bisa juga ya kalian coret 18 sama 3, karena kan 18 bagi 3 bisa ya. Atau kalau mungkin kalian bingung, bisa langsung kalikan saja seperti ini. 4 kali 18 4 kali 18 itu hasilnya adalah 72 per 3. Jangan sampai lupa per 3-nya ya. Yang dikalikan itu hanya bilangan yang atasnya saja ya, 4 kali 18. Kemudian itu kan 18 per 1 ya, berarti 3-nya dikali 1, 3 kali 1, jadi hasilnya adalah 72 per 3. Itu jika kalian menggunakan dasar perkalian pecahan, itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Tapi kalau misalkan kalian ingin coret ya, 18 sama 3 ya, 18 bagi 3 kan bisa ya, hasilnya itu 6 ya, hasilnya 6, 18 bagi 3 6. Nah, tinggal kalian kalikan 4 kali 6. Nah, tapi di sini saya langsung kalikan 4 kali 18 72 per 3. Nah, 72 per 3 itu sama saja dengan pembagian 72 dibagi 3. 72 bagi 3 hasilnya adalah 24. Jadi umur Khadijah adalah 24 tahun. Jadi sama ya, menggunakan perkalian langsung ataupun kalian coret dulu, kalian bagi dulu. 18 bagi 3 kan 6, 6 kali 4 itu hasilnya 24, sama hasilnya ya. Mana saja yang kalian gunakan caranya, asalkan kalian paham sedikit-sedikit, insya Allah menggunakan cara apapun pasti kalian bisa ya. Jadi di sini sudah menjawab pertanyaannya, umur Khadijah adalah, nah umur Khadijah adalah 24 tahun. Oke, contoh yang kedua. Perbandingan pita Safina dan pita Raisa adalah 3:7. Jika pita Raisa 14 buah, maka jumlah pita Safina adalah, nah kita tuliskan dulu apa yang sudah diketahui pada soal. Nah, yang pertama itu harus perbandingannya. Ya, yang diketahui itu adalah perbandingannya pita Safina sama pita Raisa. Pita Safina berbanding pita Raisa. Nah, di mana nilai pita Safina, nilai perbandingannya adalah 3:7 seperti ini ya. Jangan sampai terbalik. Pita Safina berbanding 3 ya, pita Raisa yaitu 3:7. Kemudian di situ adalah pita Raisa sebanyak 14 buah ya, sebanyak 14 buah. Kemudian kalian tentukan A besar, B besar, A kecil, B kecilnya, di mana pita Safina ini sebagai A besar, pita Raisa sebagai B besar, dan bilangan pembandingnya adalah 3 itu sebagai A kecil, 7 sebagai B kecil. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah jumlah pita Safina ya, atau banyaknya pita Safina berapa. Nah, kita tuliskan dulu biar lebih paham lagi, di mana A besar itu sebagai pita Safina ya. Ini belum kita ketahui ya jumlah pita Safinanya. Kemudian B-nya sebagai pita Raisa yaitu sebanyak 14 buah. Kemudian A kecilnya 3, B kecilnya adalah 7. Nah, karena di sini A besarnya belum diketahui ya, maka rumus yang akan kita cari adalah rumus A besarnya ya, karena pita Safina berposisi sebagai A besar. Kan belum ada jumlahnya tuh, pita Safinanya berapa. Nah, berarti yang harus kita cari adalah A besarnya ya,
dengan rumus A besar sama dengan A kecil per B kecil dikali B besar. Nah, di sini kita akan selesaikan ya. Kita akan masukkan angka-angkanya sesuai dengan simbolnya ya. Dimana A besar sama dengan A kecilnya adalah 3 per B kecil adalah 7 dikali 14. Nah, B besarnya kan itu kita raisa sebanyak 14 ya, berarti masukkan saja langsung 14. Nah, ini langsung saja kalian kalikan ya, 3 kali 14 ya. Karena 14 itu kan 14 per 1 ya, berarti 3 dikali 14 hasilnya adalah 42. Kemudian 7 dikali 1 ya, hasilnya adalah 7, berarti 42 per 7. 42 per 7 atau itu sama saja dengan pembagian, yaitu 42 bagi 7, hasilnya adalah 6. Atau bisa juga kalian menggunakan langsung bagi ya, 14 dibagi 7 itu kan bisa ya, 14 bagi 7 hasilnya adalah 2, berarti 3 dikali 2 hasilnya 6, sama saja hasilnya ya. Nah, A besar nilainya adalah 6, jadi pita safina adalah 6 buah karena A besar itu kan sebagai pita safina ya, berarti pita safina adalah sebanyak 6 buah. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan pada soal tersebut ya, banyaknya pita safina adalah 6 buah. Contoh berikutnya, suatu keranjang terdapat mangga Indramayu dan mangga harum manis dengan perbandingannya 2:3. Jumlah mangga harum manis yaitu sebanyak 36 buah. Maka jumlah mangga dalam sebuah keranjang adalah, nah di sini sama ya, karena perbandingan itu pasti soal cerita. Jadi yang harus kalian lakukan adalah kalian harus memahami sebuah soal tersebut. Jangan asal sekedar baca, tapi baca dengan memahami maksud soal tersebut ya. Kalau cuma sekedar baca, insya Allah siapapun bisa. Tapi kalau baca tapi sambil memahami belum tentu ya, karena yang ada rata-rata hanya sekedar baca tapi memahami soalnya belum kalian paham ya. Nah, di sini penting ya untuk memahami sebuah soal. Untuk menentukan soal itu menggunakan rumus apa, dikali, dibagi atau dan lain sebagainya. Nah, di sini kita tulis dulu ya apa yang sudah diketahui pada soal tersebut. Yang pertama adalah perbandingan mangga Indramayu dan mangga harum manis ya. Di sini kalian tulis saja mangga Indramayu dan mangga harum manisnya, perbandingan mangga Indramayu dan mangga harum manis. Kemudian nilai perbandingannya adalah 2:3. Jangan sampai terbalik kalian nulisnya ya, jangan kalian tulis 3:2, nanti salah ya, itu udah pasti salah. Di sini perbandingannya adalah mangga Indramayu dan mangga harum manis yaitu 2:3. Kemudian yang sudah diketahui yaitu jumlah mangga harum manis sebanyak 36 buah ya. Kemudian kalian tentukan ya simbol-simbolnya, A besar, B besar, A kecil, B kecilnya. Kita tentukan di perbandingannya ya. Setelah kita tulis apa yang diketahui, untuk menentukan A besar atau simbol-simbol hurufnya, kalian tentukannya itu dari perbandingannya ya, dimana mangga Indramayu ini sebagai A besar, kemudian mangga harum manis sebagai B besar, kemudian nilai perbandingannya yaitu angka 2 sebagai A kecil, kemudian 3 ya sebagai B kecil. Nah, kemudian apa sih yang ditanya pada soal tersebut, yaitu jumlah mangga dalam keranjang. Jumlah mangga dalam keranjang. Jadi yang ditanyakan itu bukan mangga Indramayu ataupun mangga harum manis, tapi semuanya ya, semua Indramayu dan harum manis itu ditambah. Makanya ditanya jumlah mangga ya, jumlah mangga dalam keranjang. Sebelumnya ya, sebelum kita kerjakan, kita tulis dulu tuh A besarnya siapa? Mangga Indramayu. Jumlahnya berapa sih? Oh, ternyata jumlahnya belum ada. Kemudian B besar, mangga harum manis. Jumlahnya berapa? 36. Sudah diketahui ya, mangga harum manis itu 36, sedangkan Indramayu belum kita ketahui. Kemudian A kecilnya 2, B kecilnya 3. Nah, pertanyaannya adalah
jumlah mangga ya dalam keranjang, yaitu Mangga Indramayu dan Harum Manis ini kita tambah. Tapi masalahnya di sini adalah Mangga Indramayu itu belum ada jumlahnya ya. Nah, berarti yang harus kalian kerjakan adalah mencari Mangga Indramayunya terlebih dahulu ya, yaitu dengan rumus A besarnya, karena Indramayu itu kan simbolnya A besar. Berarti kita cari dulu A besarnya berapa, baru bisa kita hasilkan jumlah mangga dalam keranjang ya. Itu terlebih dahulu kita cari berapa jumlah Mangga Indramayu. Berarti kita menggunakan rumus A ya, karena A itu kan belum ada nilainya, Indramayunya belum ada jumlah Indramayunya. Berarti A besar sama dengan A kecil A2, kemudian per B kecilnya 3 dikali B besarnya. B besarnya itu kan Mangga Harum Manis ya, jumlahnya 36. Nanti kita tulis 36. Dan kalian kalikan saja 2 dikali 36, hasilnya adalah 72 per 3. Nah, ya, jadi kalau misalkan kalian menggunakan cara kali ini, kalian hanya kalikan saja bilangan yang di atas ya, yaitu 2 dikali 36. 3-nya jangan kalian kalikan ke angka 36 ya, kalian tetap 3-nya tetap sebagai 3, jangan kalian kalikan ke 36. Kalau kalian mungkin lebih untuk paham lagi, 36 itu kan 36 per 1, berarti 2 dikali 36, 3 dikali 1, seperti itu mudahnya ya, kalau kalian menggunakan langsung perkalian seperti ini. Nah, di sini 72 per 3 ya, sama saja dengan 72 dibagi 3, hasilnya adalah 24 ya, 24. Kalau kalian menggunakan perkalian seperti ini, itu hasilnya sama 24, atau kalian bagi dulu terlebih dahulu, yaitu 36 bagi 3 ya, hasilnya itu 12. Nah, tinggal kalian kalikan 2 dikali 12, hasilnya pun sama 24. Nah, berarti Mangga Indramayu itu sebanyak 24. Berarti Mangga Indramayu ada 24 buah. Nah, tapi ini bukan hasil dari apa yang ditanyakan, karena yang ditanyakan itu adalah jumlah mangga. Nah, tidak disebutkan Mangga Indramayu atau Mangga Harum Manis, tapi jumlah mangga. Berarti Indramayu dan Harum Manis ditambah ya. Nah, jadi jumlah mangga dalam keranjang adalah Mangga Indramayunya 24 ya kan, ditambah, karena kan itu jumlah ya, nanti ditambah Mangga Harum Manis 36, maka hasilnya adalah 60 buah. Jadi satu keranjang itu terdapat 60 buah mangga yang terdiri dari Mangga Indramayu dan juga Mangga Harum Manis. Jadi seperti itu ya cara pengerjaannya. Jadi kalian belum bisa mengerjakan pertanyaannya ya, jumlah mangganya, kalau salah satu nilai A-nya atau nilai B-nya belum diketahui jumlah nominalnya. Jadi kita cari dulu tuh nilai A besarnya berapa ataupun nilai B besarnya berapa, baru bisa kalian kerjakan apa yang ditanyakan. Seperti itu ya. Untuk contoh berikutnya, Yusli dan Restu masing-masing memiliki uang. Perbandingan uang mereka 5 banding 3. Jika Yusli memiliki 45.000 rupiah, berapa selisih uang mereka? Nah, ini sama ya. Pada soal-soal sebelumnya kalian tulis dulu apa yang diketahui pada soal. Di situ kalian tulis saja dulu perbandingannya. Perbandingan uang mereka berarti Yusli dan Restu ya. Perbandingan uang Yusli dan uang Restu itu perbandingannya 5 banding 3 ya, jangan sampai terbalik. Saya ingatkan lagi, jangan sampai terbalik, perbandingannya 5 banding 3. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah uang Yuslinya. Uang Yusli itu sudah diketahui sebesar 45.000. Nah, baru kita tentukan A besarnya. Di sini A besar Yusli, B besarnya Restu, A kecilnya 5, B kecilnya 5. Nah, di sini sudah kita tuliskan simbol-simbolnya. Kemudian apa sih yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu adalah selisih uang mereka. Selisih uang mereka berarti namanya selisih itu dikurang ya, selisih uang Yusli dan uang Restu. Nah, tapi di sini yang namanya selisih kan dikurang, berarti uang Restu ataupun uang Yusli itu dikurang.
Nah, di sini uang Yusli sudah ada, tapi uang restu kan belum ada ya jumlahnya. Ini bisa kita tuliskan lagi biar lebih paham ya, dimana A besar itu adalah uang Yusli. Nah, uang Yusli kan sudah diketahui ya, 45.000, dan B besarnya adalah uang restu. Nah, di sini uang restu belum diketahui ya. Kalau kalian baca ulang lagi, soalnya di situ tidak disebutkan jumlah uang restunya, makanya ini saya tulis tanda tanya, berarti belum diketahui uang restunya berapa ya. A kecilnya 5, B kecilnya 3. Nah, karena B besarnya yaitu uang restunya belum diketahui nominal uangnya, maka langkah pertama yang harus kalian kerjakan adalah mencari nominalnya dari uang restu terlebih dahulu, yaitu dengan rumus mencari B besarnya ya, di mana B besar sama dengan B per A kecil dikali A besar ya. Karena kita belum bisa mengerjakan selisih uang mereka karena kan uang restunya belum ada jumlah uangnya. Berarti kita cari dulu ya dengan rumus B besarnya, karena kan uang restu itu berposisi sebagai B besar ya. Nah, kita selesaikan ya, sesuaikan ya huruf-hurufnya dengan nominalnya. B kecilnya berapa? 3 per A kecilnya 5 dikali A besarnya yaitu uang Yusli sebesar 45.000. Kalian tulis 45.000. Nah, kalian kalikan saja langsung 3 dikali 45.000, hasilnya adalah 135.000 per 5 ya, per 5 karena kan di situ 5 dikali 1 berarti 5. 135.000 dikali 5 dibagi 5 ya, 135.000 bagi 5 itu hasilnya 27.000. Jadi uang restu sebesar 27.000 rupiah. Nah, di sini uang restu sudah ada nominalnya yaitu sebesar 27.000 rupiah. Nah, karena uang restu sudah ada jumlahnya, maka bisa kita cari apa yang ditanya ya. Ditanya soal pertanyaannya kan selisih uang mereka. Nah, yang namanya selisih bilangan besar dikurang bilangan kecil. Nah, bilangan besarnya siapa tuh? Uang Yusli ya, A besarnya yaitu 45.000 dikurang uang restu ya. Uang restu kan B besar yaitu 27.000. 45 dikurang 27.000 hasilnya adalah 18.000. Jadi selisih uang mereka 18.000 rupiah. Nah, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.